Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat mendengarkan ceritanya. Bayangkan Anda mengemudi sendirian di malam yang gelap, dengan hanya suara mesin mobil yang terdengar, dan jalanan yang sepi tanpa seorang pun di sekitar Anda. Di kiri dan kanan, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seolah-olah melindungi jalan ini. Dengan akar-akarnya yang menjalar dan menutupi sebagian trotoar, lampu jalan yang remang-remang hanya memberi sedikit cahaya, menciptakan bayangan yang bergerak seiring angin bertiup. Tiba-tiba, Anda melihat sesuatu yang aneh. Sebuah sosok wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan, menatap lurus ke arah Anda dengan tatapan kosong, seolah tidak menghiraukan mobil yang mendekat. Anda mengerem, namun dalam sekejap, dia menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Hati Anda berdegup kencang, dan perasaan aneh menguasai diri Anda. Inilah Ballet Drive, jalan yang terletak di jantung Quezon City, Filipina, yang terkenal karena kisah-kisah menyeramkan yang beredar di kalangan penduduk setempat dan para pengunjung. Di balik keindahan pohon-pohon balet yang rindang, tersembunyi cerita-cerita menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah legenda White Lady yang sudah turun-temurun menghantui jalan ini. Banyak orang yang melaporkan pengalamannya dengan sosok wanita berpakaian putih yang muncul tiba-tiba, entah di tepi jalan atau bahkan di dalam mobil mereka sendiri. Beberapa menganggap ini hanya mitos belaka. Sementara yang lain meyakini bahwa Ballet Drive adalah tempat yang dihuni oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Di sini, di jalan ini, banyak orang yang merasa kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah itu hanya imajinasi mereka yang dipicu oleh atmosfer mencekam dari jalan yang diliputi sejarah kelam ini? Atau, apakah memang ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pohon baleti? Pada malam hari, Ballet Drive berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Setiap suara angin yang berhembus, setiap langkah kaki yang terdengar di kejauhan, semuanya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Apakah Anda siap untuk menyelami misteri yang tersembunyi di sini? Selama beberapa menit ke depan, kita akan menggali lebih dalam tentang asal-usul legenda White Lady, pengalaman dari saksi mata yang pernah melewati jalan ini, serta teori-teori tentang apa yang sebenarnya terjadi di Ballet Drive. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang penuh ketegangan. Siapkan diri Anda, matikan lampu, dan pasang earphone kalian, karena perjalanan kita akan membawa Anda lebih dekat dengan kegelapan yang menyelimuti Ballet Drive. Sejarah Ballet Drive. Ballet Drive mendapatkan namanya dari pohon balet besar yang tumbuh di sepanjang jalan ini. Pohon balet yang memiliki reputasi mistis di Filipina, sering dikaitkan dengan dunia roh dan cerita rakyat tentang makhluk gaib seperti tikbalang, kapri, dan aswang. Tikbalang adalah roh jahat dari Filipina yang mempunyai fisik kepala dan kaki seperti kuda, tetapi memiliki tubuh seperti manusia yang tinggi dan kurus, badan yang sangat tinggi, matanya yang merah menyala, rambut kusut, dan mempunyai kuku yang panjang dan tajam. Tikbalang suka menyesatkan orang-orang, membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama, walau merasa sudah berjalan jauh. Dikenal suka menipu atau mempermainkan manusia, misalnya membuat suara-suara aneh atau ilusi. Tikbalang juga suka melompat-lompat di atap rumah atau pepohonan pada malam hari. Berbeda dengan tikbalang, kapre adalah hantu dalam mitologi Filipina yang digambarkan sebagai makhluk raksasa bertubuh besar, berbulu lebat, dan berkulit gelap. Ia biasanya tinggal di atas pohon besar seperti beringin atau mangga. Kapre dikenal sebagai penjaga pohon dan bisa bersifat jinak atau jahil. Ia suka mengganggu orang dengan membuat mereka tersesat atau hanya duduk diam sambil mengawasi. Aswang adalah salah satu hantu paling menakutkan dalam mitologi Filipina. Ia adalah makhluk pemakan daging manusia, terutama suka memburu janin, bayi, dan orang sekarat.
Aswang bisa berubah bentuk, biasanya menjadi binatang seperti anjing, burung, atau babi liar, dan aktif di malam hari. Di siang hari, Aswang tampak seperti manusia biasa, bahkan bisa hidup di tengah masyarakat tanpa dicurigai. Saat malam, ia berubah jadi makhluk menyeramkan dengan lidah panjang dan tajam untuk menghisap darah atau isi perut korbannya. Itu deskripsi dari hantu Tikbalan, Kapri dan Aswang. Mari kita lanjut ke ceritanya. Pada masa kolonial, daerah ini dulunya merupakan perkebunan pribadi, jauh dari keramaian kota. Saat itu, banyak orang yang melaporkan kejadian aneh, seperti bayangan yang bergerak di antara pepohonan dan suara tangisan dari kejauhan. Namun, legenda White Lady baru mulai dikenal pada tahun 1950-an. Menurut cerita, seorang wanita muda meninggal tragis di jalan ini, dan sejak saat itu, arwahnya tidak pernah pergi. Tetapi, siapa sebenarnya White Lady ini? Ada banyak versi cerita. Ada yang mengatakan ia adalah seorang wanita yang dibunuh secara brutal oleh supir taksi, sementara yang lain percaya ia adalah korban kecelakaan tragis. Bagi sebagian orang yang tinggal di sekitar Ballet Drive, pohon-pohon Ballet bukan sekadar pepohonan, mereka dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh penjaga. Jika seseorang mencoba menebang pohon ini tanpa melakukan ritual tertentu, hal-hal buruk konon akan terjadi. Ada cerita tentang seorang pria yang mencoba menebang pohon Ballet di sini untuk memperluas jalan. Namun, pada malam harinya, ia bermimpi didatangi seorang wanita yang memintanya berhenti. Esoknya, ia mengalami kecelakaan parah saat bekerja. Selain itu, jalan ini juga memiliki sejarah kelam yang tidak banyak diketahui orang. Pada masa penjajahan Jepang, Ballet Drive dikabarkan menjadi tempat eksekusi tahanan perang. Beberapa orang percaya bahwa White Lady mungkin adalah salah satu korban dari masa itu. Banyak penduduk juga mengingat cerita nenek moyang mereka tentang roh-roh penasaran yang sering berkeliaran di sekitar Ballet Drive. Kisah-kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, menambah nuansa mistis pada jalan ini. Semakin kita menggali, semakin banyak misteri yang terungkap. Apakah pohon Ballet benar-benar menjadi portal antara dunia manusia dan dunia roh? Ataukah ini hanya cerita yang dibesar-besarkan oleh imajinasi kita? Cerita dari saksi mata. Legenda White Lady yang menghantui Ballet Drive tidak hanya hidup dari mulut ke mulut, tetapi juga dari pengalaman nyata mereka yang pernah melewati jalan ini. Cerita-cerita ini seringkali muncul di malam yang sunyi, saat langit gelap tanpa bintang dan suasana di sekitar jalan terasa mencekam. Mari kita simak lebih dalam kisah-kisah nyata ini, yang tak hanya menyeramkan, tetapi juga meninggalkan jejak trauma bagi para saksi mata. Pertama, ada cerita seorang sopir taksi bernama Stephen. Suatu malam, ia sedang menyelesaikan shift malamnya, lalu ia lupa melewati jalan Ballet Drive yang seharusnya tidak ia lewati. Saat berada di tengah jalan yang sepi, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Gaun putih panjangnya berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Awalnya Stephen berusaha menghiraukan dan melewati wanita bergaun putih dengan rasa ketakutan. Setelah melewati wanita itu, Stephen malah merasa iba, takutnya itu seseorang yang membutuhkan bantuan, dan akhirnya ia memberhentikan mobilnya ke pinggir jalan. Stephen keluar dari mobil dengan perasaan was-was sambil menghampiri wanita itu dan menawarkan tumpangan. Wanita itu masuk ke kursi belakang tanpa sepatah kata pun dan mendahului Stephen. Stephen berusaha berpikir positif, meskipun merasa ada yang janggal dengan penumpangnya. Namun, ketika ia melirik kaca spion, ia melihat wajah wanita itu yang penuh luka menganga dan darah menetes. Dengan mata yang melotot menatap kaca spion juga, Stephen teriak dan menoleh ke belakang. Tetapi kursi belakang itu kosong. Stephen segera menginjak pedal gas dan melaju secepat mungkin. Namun, beberapa meter kemudian, mobilnya tiba-tiba mati tanpa sebab. Dalam keheningan yang mencekam dengan kondisi badan yang sudah dilumuri keringat, ia mendengar ketukan pelan di kaca jendela mobilnya. Di saat itu badannya bergetar dan menambah rasa ketakutannya.
Namun ia tetap memberanikan diri untuk menoleh ke arah kaca jendela mobil kanan. Seketika ia melihat wajah yang sama dengan luka berdarah menempel di kaca jendela. Stephen tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, tetapi keesokan paginya, ia ditemukan tidak sadarkan diri di dalam mobilnya. Lalu pada siang hari, ada seseorang yang mewawancarai Stephen dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa selamat di malam kemarin?" Lalu Stephen menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana saya selamat malam itu. Yang saya tahu, saya tidak akan pernah melewati jalan itu lagi, bahkan di siang hari." Kisah lain datang dari seorang mahasiswa bernama Anggun, yang sering pulang larut malam setelah belajar di perpustakaan kampus. Suatu malam, saat ia mengemudi sendirian, ia merasa ada yang aneh. Udara di dalam mobilnya mendadak menjadi dingin, meskipun AC-nya dimatikan. Ketika ia mendekati pohon balite terbesar di jalan itu, ia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Anggun berusaha menginjak rem sekuat tenaga, tetapi wanita itu tetap berdiri di sana, menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong dengan raut muka datar. Anggun yang sangat syok pada waktu itu, hanya bisa terpaku diam sambil melihat wanita tersebut. Beberapa waktu kemudian raut muka wanita itu berubah. Seketika wanita itu senyum, lalu tertawa sambil menatap Anggun dengan tatapan yang sangat mengerikan. Anggun langsung merasa ketakutan. Detik itu juga ia mencoba membalikkan mobilnya. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang untuk memastikan jalan, wanita itu sudah duduk di kursi belakang mobilnya. Anggun berteriak dan berusaha keluar dari mobil, tetapi pintunya seperti terkunci sendiri. Wanita itu hanya tersenyum pelan, lalu menghilang begitu saja. Anggun mengaku ia tidak pernah melewati ballet drive lagi. Bahkan jika ia harus melewati ballet drive agar menempuh perjalanan lebih cepat, ia memilih mengambil jalan lain walaupun lebih jauh. Penduduk setempat pernah bilang, kalau di sini, orang-orang sudah biasa mendengar suara-suara aneh, terutama di malam hari. Kadang ada suara tangisan perempuan, kadang suara langkah kaki. Pernah sekali, saya melihat bayangan melintas di antara pohon-pohon balete, tetapi ketika saya mendekat, tidak ada apa-apa. Bagi penduduk sekitar, suara tangisan yang datang dari arah pohon balete adalah hal yang biasa. Suara itu terdengar pelan di awal, tetapi semakin lama semakin keras, seperti mendekati Anda. Namun, setiap kali mereka mencari asal suara, tidak ada apa-apa di sana. Salah seorang penduduk bahkan mengaku melihat bayangan putih melayang di atas pohon. Ada juga cerita tentang seseorang yang berjalan di trotoar pada malam hari. Ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Ketika ia berhenti, suara itu juga berhenti. Tetapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Setelah itu, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya, seperti tangan dingin yang membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Banyak kisah serupa yang beredar, mulai dari sopir, mahasiswa, hingga penduduk sekitar. Semua cerita ini memiliki pola yang sama, suasana mencekam, penampakan white lady, dan rasa takut yang menghantui mereka, bahkan setelah mereka meninggalkan jalan ini. Apakah Anda cukup berani untuk melewati ballet drive di malam hari? Jika iya, Anda mungkin akan memiliki cerita Anda sendiri untuk diceritakan. Analisis paranormal. Untuk memahami lebih jauh fenomena yang terjadi di ballet drive, beberapa tim paranormal memutuskan untuk menyelidiki secara langsung dengan menggunakan teknologi modern seperti EMF detektor, kamera termal, dan spirit box. Mereka mencoba menjawab pertanyaan, apakah kisah-kisah ini sekadar imajinasi atau benar-benar ada energi gaib yang menghuni jalan ini. Tim pertama yang kami ikuti memulai penyelidikan mereka dengan membaca tingkat medan elektromagnetik di sekitar pohon balite terbesar di jalan ini. Hasilnya, bacaan EMF menunjukkan lonjakan yang tidak biasa, meskipun tidak ada sumber listrik di dekatnya. Paranormal Investigator 1 mengatakan, kami melihat lonjakan EMF yang cukup tinggi, terutama di sekitar akar pohon ini. Biasanya, lonjakan seperti ini hanya terjadi jika ada perangkat elektronik di dekatnya. Tetapi di sini,
tidak ada apa-apa. Sementara itu, kamera termal mereka menangkap sesuatu yang tidak biasa, sebuah bayangan dingin muncul dan menghilang di sekitar akar pohon. Menurut para investigator, ini bisa menjadi indikasi keberadaan entitas yang tidak kasat mata. Selanjutnya, mereka mencoba menggunakan spirit box, sebuah perangkat yang memungkinkan komunikasi dengan roh melalui gelombang radio. Setelah beberapa saat, suara samar terdengar dari perangkat itu. Tolong, saya di sini. Suara ini terdengar seperti seorang wanita yang meminta tolong. Ini adalah momen yang sangat emosional karena kami tidak hanya mendengar suara, tetapi juga merasakan energi berat di sekitar kami. Salah satu anggota tim bahkan melaporkan merasakan tekanan berat di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat berdiri sangat dekat dengannya. Mereka memutuskan untuk mengambil jeda, tetapi saat kembali, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Setelah investigasi selesai, mereka memeriksa semua data yang telah direkam. Lonjakan MF, suara dari spirit box, dan bayangan di kamera termal semuanya menunjukkan adanya sesuatu yang tidak biasa. Namun, apakah ini benar-benar entitas gaib, atau hanya fenomena alam yang belum kita pahami sepenuhnya? Dalam salah satu rekaman mereka, ada momen yang mengejutkan. Sebuah bayangan melintas dengan cepat di belakang salah satu anggota tim. Meskipun tidak ada siapapun di sana saat itu, apakah ini hanya efek pencahayaan, ataukah sesuatu yang lebih menyeramkan? Tim lain yang juga melakukan investigasi di Ballet Drive melaporkan kejadian serupa. Salah satu tim mengaku mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka sepanjang malam, meskipun tidak ada orang lain di jalan itu. Dari semua investigasi yang dilakukan, satu hal menjadi jelas, yaitu Ballet Drive adalah tempat yang penuh dengan misteri. Entah itu hasil dari legenda urban yang memengaruhi pikiran kita, atau memang ada energi tak kasat mata yang tinggal di sana. Pengalaman di jalan ini selalu meninggalkan kesan yang mendalam bagi siapapun yang berani menyelidikinya. Apakah Anda percaya pada hasil investigasi ini? Ataukah menurut Anda semua ini hanya kebetulan dan permainan pikiran? Terlepas dari itu, Ballet Drive tetap menjadi salah satu lokasi paling mistis yang menyimpan banyak cerita yang belum terpecahkan. Kisah horor dan legenda yang mengakar. Legenda tentang White Lady di Ballet Drive bukan hanya sekadar cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah ini telah menjadi bagian dari budaya lokal dan terus hidup hingga generasi ke generasi. Namun, apa sebenarnya yang membuat kisah ini begitu kuat dan mendalam? Dalam budaya Filipina, pohon balet sering dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Bukan hanya White Lady, tapi juga makhluk seperti tikbalang, kapri, dan berbagai roh penjaga. Bagi masyarakat setempat, pohon ini adalah simbol batas antara dunia manusia dan dunia roh. Di Filipina, pohon balet yang memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Banyak orang percaya bahwa pohon ini adalah tempat di mana roh-roh yang belum tenang berdiam. Ketika Anda mendengar cerita tentang White Lady, itu bukan hanya cerita horor. Itu adalah pengingat tentang jiwa-jiwa yang tidak mendapatkan kedamaian. Tetapi, bagaimana dengan sosok White Lady itu sendiri? Ada banyak versi cerita yang berkembang. Salah satunya adalah tentang seorang wanita muda yang hidup di era tahun 1950-an. Dia dikenal cantik dan sering terlihat berjalan di sepanjang Ballet Drive, namun takdir tragis menimpanya. Menurut salah satu versi, dia menjadi korban pembunuhan. Beberapa mengatakan dia ditikam oleh seseorang yang dikenal dekat dengannya, sementara yang lain percaya dia adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh supir taksi. Tubuhnya ditinggalkan di tepi jalan, dan sejak saat itu, rohnya dikatakan menghantui jalan tersebut, mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa dia adalah korban kecelakaan lalu lintas. Mobil yang dia tumpangi menabrak pohon balet di malam yang gelap. Sejak saat itu, arwahnya terlihat berjalan di sepanjang jalan. Seringkali muncul di depan kendaraan untuk memperingatkan pengemudi agar berhati-hati. Namun, ada interpretasi lain dari kisah ini.
beberapa orang percaya bahwa White Lady sebenarnya bukanlah korban dari kekerasan fisik, melainkan seseorang yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan pohon balete setelah kematiannya. Dia memilih untuk tetap tinggal di jalan ini sebagai penjaga antara dunia manusia dan dunia roh. Terlepas dari asal-usulnya, satu hal yang pasti, kehadiran White Lady di Ballet Drive menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan. Banyak pengendara yang melaporkan merasakan hawa dingin mendadak atau mendengar suara-suara aneh saat melewati jalan ini. Meskipun mereka tidak melihat apa-apa secara langsung. Ada seorang supir taksi yang mengatakan, "Saya sudah bekerja sebagai supir taksi selama lebih dari 20 tahun. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan, saat itu sekitar pukul 2 pagi. Saya melewati Ballet Drive, tiba-tiba saya merasa mobil saya jadi lebih berat. Seperti ada yang menumpang di kursi belakang. Saat saya melihat ke kaca spion, saya melihat seorang wanita berbaju putih duduk di sana, tapi wajahnya rusak. Saya begitu ketakutan hingga hampir menabrak trotoar." Banyak orang yang percaya bahwa White Lady muncul untuk mengingatkan orang tentang pentingnya menghormati alam dan roh yang ada di dalamnya. Namun, ada juga yang percaya bahwa kehadirannya adalah peringatan dari tragedi yang akan datang. Ada beberapa kasus kecelakaan di Ballet Drive yang dikaitkan langsung dengan penampakan White Lady. Pengemudi yang melaporkan melihat sosoknya seringkali mengalami gangguan konsentrasi yang berujung pada kecelakaan fatal. Tetapi apakah ini murni kecelakaan ataukah sesuatu yang lebih misterius? Kisah White Lady di Ballet Drive adalah salah satu contoh bagaimana legenda dapat menjadi cerminan dari ketakutan, rasa kehilangan, dan hubungan manusia dengan yang tidak terlihat. Entah Anda percaya atau tidak, kisah ini terus hidup dan menjadi bagian dari identitas tempat ini. Bagi sebagian orang, White Lady adalah roh penasaran yang membutuhkan doa dan pengampunan, tetapi bagi yang lain, dia adalah pengingat tentang misteri besar yang ada di dunia ini. Misteri yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Sebelum kita menutup perjalanan malam ini, ada beberapa penampakan dan fenomena misterius lain yang tak kalah menarik untuk diceritakan. Selain White Lady, ada beberapa sosok lain yang diduga menghuni jalanan ini. Beberapa orang melaporkan melihat sosok gelap besar yang melintas cepat di antara pohon-pohon balete, atau suara aneh yang terdengar di luar jangkauan mata manusia. Salah satu cerita yang datang dari seorang pengendara yang melintasi Ballet Drive pada suatu malam dalam keadaan hujan deras. Ia mengaku melihat sosok besar yang bergerak sangat cepat di antara pohon-pohon, seolah-olah melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Tak hanya meninggalkan suara gemerisik dari dedaunan. Fenomena langka seperti ini menambah daftar panjang keanehan yang ada di Ballet Drive. Beberapa penduduk setempat bahkan percaya bahwa makhluk tersebut adalah Tikbalan, sosok makhluk gaib dalam mitologi Filipina yang sering digambarkan sebagai manusia bertubuh besar dengan kepala kuda. Meski ada yang mengaitkan fenomena ini dengan makhluk mitologi, banyak juga yang percaya bahwa itu adalah bagian dari Kapre, sosok raksasa dengan tubuh besar yang suka merokok dan sering mengganggu pengendara atau pejalan kaki dengan aroma asap rokoknya. Namun, ada pula cerita yang lebih menegangkan yang datang dari seorang wanita yang melaporkan pengalamannya saat melintas sendirian di Ballet Drive ketika mobilnya melaju. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya ketika ia melihat kaca spion. Dia melihat wajah yang penuh luka dan darah, mirip dengan penampakan White Lady, tetapi dalam refleksinya, ada dua sosok bukan satu yang berdiri di belakangnya, seolah-olah ada lebih dari satu roh yang menyertainya. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat kesan bahwa Ballet Drive bukan hanya dihuni oleh White Lady, tetapi juga oleh banyak roh dan entitas yang belum dapat dijelaskan. Apakah semua ini merupakan hasil dari kolektif ketakutan masyarakat, atau memang ada yang lebih gelap yang bersembunyi di balik jalanan ini? Untuk lebih memahami apakah fenomena ini memiliki dasar sejarah atau hanya merupakan cerita rakyat, kami berbicara dengan seorang sejarawan lokal
yang mengungkapkan bahwa banyak yang percaya Ballet Grave pernah menjadi jalan yang penuh dengan tragedi dan penderitaan. Sejarawan lokal mengatakan, selama masa penjajahan Jepang, banyak orang yang menjadi korban eksekusi dan kekerasan di area ini. Beberapa percaya bahwa roh-roh mereka belum menemukan kedamaian dan tetap berdiam di sekitar Ballet Grave. Tidak jarang, ketika malam tiba, suara-suara misterius terdengar. Seolah-olah roh-roh itu berusaha untuk memberitahu kita sesuatu. Apakah ini mungkin menjelaskan banyaknya penampakan dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sini? Ataukah kita hanya terjebak dalam cerita yang mengakar dan menakutkan yang semakin menguatkan suasana mistis di Ballet Grave? Bagaimanapun juga, kisah-kisah ini terus berlanjut dan semakin mendalam, karena Ballet Grave tetap menjadi salah satu tempat yang tak hanya dikenang dalam cerita, tetapi juga dihuni oleh banyak pertanyaan yang belum terjawab. Penutup. Ballet Grave adalah tempat yang mengundang banyak cerita dan pertanyaan, namun tetap menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Di balik jalanan yang sepi dan pohon-pohon balet yang rindang, ada sebuah dunia yang mungkin kita tidak sepenuhnya pahami. Apakah semua cerita ini hanya kebetulan? Tak tahukah benar ada sesuatu yang lebih besar yang menghantui jalan ini? Seiring berjalannya waktu, kisah-kisah tentang White Lady dan fenomena lainnya terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka yang berani melewati Ballet Grave di malam hari akan selalu membawa pulang perasaan cemas dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Sementara yang lain percaya, jika Anda tidak mengusik atau mengganggu penghuni jalan ini, Anda akan aman. Namun, apakah ada yang benar-benar bisa menghindari sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat? Apakah White Lady benar-benar arwah seorang wanita yang mati tragis, atau hanya sebuah legenda yang dibentuk oleh masyarakat seiring berjalannya waktu? Apakah pohon balete yang besar itu benar-benar menjadi portal antara dunia kita dan dunia lain? Mungkin jawabannya tidak akan pernah kita temukan, tetapi yang pasti, Ballet Grave tetap akan menjadi tempat yang terus mempengaruhi imajinasi banyak orang. Jalanan ini, dengan sejarah kelamnya, menjadi saksi bisu dari banyak tragedi dan cerita yang tak pernah tuntas. Mungkin bagi sebagian orang, itu hanya sebuah mitos. Tetapi bagi yang pernah merasakan pengalaman aneh di sana, kisah ini menjadi lebih dari sekadar cerita horor biasa. Dengan begitu, kisah tentang Ballet Grave pun berlanjut. Seperti halnya legenda lainnya, terus hidup, terus menggetarkan, dan terus menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Jika Anda memiliki keberanian, kunjungi Ballet Grave di malam hari, dan rasakan sendiri suasananya. Tetapi, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena dalam dunia ini, terkadang lebih baik untuk tidak mengusik hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita pahami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda pernah memiliki pengalaman serupa, atau memiliki cerita lainnya tentang tempat-tempat angker, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.